kita akan berdoa dulu. Kita satukan hati, kita undang agar hadirat Tuhan hadir tempat ini, agar kita semua benar-benar boleh menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai bekal untuk menjalani hidup di dunia ini. Mari saudara tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau Kau selama 1 minggu sudah memelihara kami jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan hari ini kalau mereka semua ada di dalam rumah-Mu Tuhan, ini ucapan terima kasih kami. Kalau kami boleh datang ke rumah-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memulai ibadah, kami memohon hadirat-Mu, urapan-Mu Tuhan, boleh nyata, boleh kami terima, agar setiap kami di dalam memuji menyembah Tuhan boleh merasakan bahwa Kau ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa, urapi setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, supaya mereka juga percaya bahwa yang mereka layani bukan hanya manusia, tetapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara yang tidak ada menjadi ada, sehingga gereja benar-benar boleh menjadi gereja yang bisa tampil berbeda, memberikan dampak kepada semua orang, karena mereka akan tahu dan percaya bahwa ada Tuhan di tempat ini. Setiap masalah yang mereka hadapi, mereka bawa ke rumah-Mu, dan pulang mereka mendapat kelepasan, mereka mendapat pemulihan, mereka mendapat kesembuhan Tuhan. Karena itulah yang Kau mau, supaya mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Begitu juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapi Tuhan, supaya kami semua benar-benar boleh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, tidak ditambah, tidak dikurangi, agar nama-Mu saja Tuhan dipermuliakan. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih bercokol tempat ini, kami sehati untuk mengusir di dalam nama Yesus. Kami mengundang Allah Roh Kudus, ambillah di tempat ini Tuhan, kuasai jalannya ibadah dari permulaan pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami semua boleh bersuka cita oleh karena kami merasakan kuasa Tuhan yang begitu nyata, begitu hebat dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang kami kenal, yaitu nama Yesus, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini saudara? Coba beri tos dulu satu dengan yang lain, oke? Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya, haleluya. Saudara, musim di New York ini ada 4 ya saudara ya. Kalau yang baru datang mungkin udah tahu kalau dari baca-baca ya, tapi baru merasakan hari ini ya, benar. Maksudnya baru datang, dinginnya minta ampun. Tapi saudara, minggu lalu itu enak saudara, bahkan kayak spring, benar? Yang ngerasain luar biasa, bukan? Musim itu bisa berubah, weathernya itu, cuacanya itu bisa berubah 120 derajat sekarang. Begitu juga untuk kita saudara. Kadang dalam musim hidup kita nggak selalu indah saudara. Amin. Kadang ada satu yang kita mengalami satu kedinginan, kesepian. Tapi ada juga waktu-waktu kita mengalami kasih Tuhan. Amin. Tapi kasih Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Dalam setiap musim hidup kita. Amin saudara. Mari saudara kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita membawa hidup kita saudara, menyembah yang hidup. Karena Dia selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menyembah Dia. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Bapa, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Dalam setiap musim yang kami lalui dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami menyembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh. Naikkan suaramu, naikkan hatimu.
Kau
layak disembah. Anugerahnya besar bagi hidup kita. Dia selalu ada. Pertolongannya selalu pasti bagi hidup kita. Bersama Bapa
setiap hidup kita, setiap musim hidup kita. Dia selalu ada. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Sudah siap? Amin, saudara. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Katakan satu dengan baik, katakan. Beri salam, katakan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat hidup saudara dan saya. Haleluya. Masih semangat di Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru akan kembali.
diangkat olehnya. Mari kita ucap bersyukur. Paling besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tuhan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Wow, opening time. Tadi Yayan berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus teramat baik. Amin, saudara-saudara. Kalau kita tahu ya, ingat ya, Natal tidak hanya selalu Desember. Kita ingat orang Majus, para gembala datang mencari juru selamat, Raja Damai, untuk mempersembahkan persembahan yang mereka bawa untuk juru selamat kita. Amin, saudara-saudara. Begitupun pada pagi hari ini, kita dari berbagai tempat datang ke bait Tuhan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kita bawa pada pagi hari ini persembahkan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, tidak ada paksaan. Karena Tuhan menyukai persembahan yang dengan sukacita. Saya teringat ada satu lagu yang berkata Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan itu kuasanya sangat dahsyat. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Waktu musim pandemik yang waktu itu 2020 ya, waktu dahsyat-dahsyatnya, sedikit kesaksian saya, di mana kita nggak boleh keluar. Saya aja hampir 2 bulan nggak kerja. Tetapi pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Mungkin di antara saudara-saudara juga yang pernah mengalami mujizat Tuhan ini. Saya tidak boleh keluar. Saya mempunyai hansip. Yang dari mana? Mau kemana? Dengan siapa? Yaitu anak saya Winda. Tapi puji Tuhan, terima kasih untuk itu yang selalu memperhatikan kami supaya kami tidak terjangkit COVID yang waktu itu lagi dahsyat-dahsyatnya. Tetapi Tuhan Yesus kita lebih dahsyat. Dia bisa menyembuhkan. Amin, saudara-saudara. Waktu itu kita nggak keluar, nggak apa, di dalam aja. Tuhan itu kirim burung gagaknya ke rumah. Nggak tahu dari mana. Yang ada satu company yang tahu, kirim makanan yang sudah jadi.
Ada satu company lagi, kok ada mobil berhenti, paket lagi. Terima kasih Tuhan. Kalau saya teringat itu begitu terharu, Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik. Di mana kita lagi kekurangan, Tuhan kirim burung gagak. Tiba-tiba juga waktu kita ada di luar, kok ada Uber datang. Bawa apa lagi? Bawa snack-snack dan minuman-minuman. Ada lagi mobil datang, lain hari bulan datang lagi. Ada orang kirim beras, berikut sayur-sayurannya. Kalau bukan Tuhan yang mengirimkan burung gagak untuk anak-anaknya, siapa? Kita nggak tahu dari mana mereka, kita nggak tahu siapa yang kasih. Tapi yang saya ingat adalah Tuhan Allah yang dahsyat, yang memenuhi segala keperluan kita. My favorite ayat ini adalah kita baca dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Selalu ingat. Mungkin di antara kita ada yang belum kerja, ada yang kekurangan, belum mengalami mujizat yang Tuhan sudah berikan. Ingat firman ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan itu Maha tahu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita percaya dan amini, ingat itu terus. Perkatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, saudara-saudara. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita ingat, kita ini lahir tidak membawa apa-apa, dan kita pulang pun ke surga tidak akan membawa apa-apa. Harta yang kita punyai adalah milik Tuhan. Kita hanya mengelolanya, kita hanya bisa mengelolanya untuk keperluan kita hidup sehari-hari. Tapi itu semua hanya sementara yang ada di dunia ini. Tetapi kalau kita memberikan apa bagiannya Tuhan, Tuhan akan disenangkan. Biar kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilahkan offering time dilaksanakan. Sementara offering time dijalankan. Mari kita sama-sama berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau buat pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau selalu memberikan berkat-Nya pada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau begitu baik dan teramat baik. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami punyai itu semua karena Engkau, dari Engkau Tuhan. Dan bagian kami adalah kami mau taat. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya dapat katakan amin. Amin. Sementara offering dijalankan, saya mau bagi pengumuman. Seperti biasanya kalau hari Sabtu kita ada doa pagi, kita undang semua untuk datang hari Sabtu jam 10. Dan ada FA, hari Sabtu ada FA juga di tempat ini jam 5 sore. Kalau seandainya pintu tertutup bisa telepon salah satu dari kami. Kita selalu ada di atas. Dan kembali hari Minggu ibadah raya di tempat ini jam 9 pagi. Saudara-saudara, saya atas nama Bapak Ervan dan Ibu Santi
mengundang saudara-saudara sekalian untuk merayakan minggu depan ya. Ingat, minggu depan Februari tanggal 12 jam 1 merayakan ulang tahunnya Audrey. Haleluya. Kita mau bersukacita bersama Audrey yang mau berumur 6 tahun. Di mana? Oke. Di mana? Di mana? Di mana? Tempatnya di sini. Setelah kebaktian di sini Di jam lantai 1 sampai jam 4. Lantai 2. Ya, di lantai 2 di atas. Ya. Kita tunggu semua bisa bersukacita bersama-sama untuk merayakan Audrey. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahwa kami sudah menaikkan pujian penyembahan, hamba-Mu percaya biarlah pujian penyembahan ini naik sebagai satu korban yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu begitu yakin dan percaya tidak ada firman yang akan kembali dengan sia-sia. Engkau akan tanamkan dalam hati umat-Mu sehingga mereka benar-benar mengerti Tuhan. Untuk menjalankan hidup, untuk beribadah kepada Tuhan, mereka tahu apa yang Engkau inginkan. Sehingga setiap umat Tuhan di dalam menjalani hidup untuk terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Bahkan lebih daripada itu, hidup mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi terang. Terima kasih. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih terus bercokol untuk mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati Tuhan untuk mengusir di dalam nama Yesus. Kami undang Allah Roh Kudus kuasai jalannya ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya, supaya setiap umat Tuhan benar-benar boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan dan melakukannya, dan mereka juga boleh menerima apa yang Kau janjikan dalam hidup mereka. Tuhan, hamba serahkan hidup hamba-Mu. Kuasai Tuhan kehidupan hamba-Mu, urapi biarlah setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar berasal dari Tuhan sendiri. Jangan sampai pikiran hamba-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, tetapi biarlah firman yang Tuhan ingin sampaikan benar-benar kami boleh terima dan kami yakinin, kami lakukan. Menjadi satu kebenaran yang mampu memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami karena kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini sebetulnya saya sudah ingin beranjak ya untuk memberikan tema yang baru. Tetapi Tuhan masih ingin untuk menyampaikan ya firman Tuhan yang sudah disampaikan, tetapi saya bertanya, kenapa kan sudah disampaikan? Dengar baik-baik, Tuhan bilang masih banyak anak-anak Tuhan yang belum bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan. Ya, oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi umat Tuhan yang bisa tampil berbeda, saudara minta hikmat Tuhan untuk kita bisa menangkap setiap firman. Karena Tuhan bilang, Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah membedakan. Ya, saudara harus tangkap itu, latar belakang, pengetahuan, apa saja. Tuhan tidak pernah membedakan. Tetapi kalau saudara berjuang meminta Allah Roh Kudus sebagai penolong yang akan memberikan, ya, menyingkapkan setiap isi hati Tuhan, supaya kita semua bisa menangkap dan melakukannya. Agar di antara kita semua sebagai umat Tuhan yang dikasihi, tidak ada satupun yang akan tertinggal, tapi semuanya akan Tuhan jemput dan Tuhan bawa. Itulah kerinduan Tuhan. Dan seringkali ketika saya bertanya, kenapa Tuhan? Masih banyak anak-anak Tuhan yang kalau dia minta sama Tuhan nggak dapat. Ya, kalau dia mencari Tuhan, dia tidak ketemu Tuhan. Kalau dia ketuk pintu, pintunya nggak dibukain. Ya, pertanyaannya kenapa Tuhan? Karena mereka tidak mengerti. Makanya Tuhan ingin ulang ini sekali lagi. Dan saya minta saudara catat baik-baik. Kalau saudara bisa menangkap, saudara mulai berjuang ya, untuk meraih
apa yang Tuhan katakan. Sehingga di dalam menjalani hidup, saudara dengar baik-baik, tidak ada yang mustahil. Dengar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun mustahil bagi manusia, tapi kita punya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada. Kita mau supaya Tuhan turut bekerja. Jangan kita sendiri yang bekerja dengan susah payah, setengah mati hanya kita kecewa di dalam mengikut Tuhan. Tetapi kita gunakan apa yang Tuhan janjikan. Tadi nyanyian berkata, bersama Engkau Bapa, aku cakap untuk menanggulangi segala perkara. Ya, aku bisa menghadapi. Kenapa banyak anak Tuhan ketika dia punya masalah sakit, penyakit, persoalan ekonomi dan lain sebagainya, kenapa tidak bisa beres? Kenapa? Apakah karena kita kurang percaya? Saya percaya saudara punya iman. Tapi tidak semua anak Tuhan yang punya iman bisa merealisasikan janji Tuhan. Karena kebenaran firman makanya perlu dibaca pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Karena ada kalimat, Tuhan tidak pernah bilang semua orang percaya akan mengalami. Tidak. Tapi ada perbedaan. Karena ada ayat yang berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Dan ini yang Tuhan mau tekankan. Saya berjuang, berdoa supaya jemaat BCC sebagai jemaat yang dipilih, bukan yang dipanggil saja. Yang percaya katakan amin. Tidak ada kalimat firman Tuhan bilang bahwa semua orang yang dipanggil pasti masuk surga. Tidak. Tetapi Tuhan berkata hanya orang-orang pilihan. Dan itu sangat-sangat sedikit. Itulah sebabnya saudara harus berjuang untuk menjadi orang pilihan. Sekarang saya akan ulang kembali ini, karena ini ayat jangan sampai lewat. Sehingga kita tidak tahu kenapa. Saya sudah mau datang beribadah, saya sudah membaca firman, saya sudah berdoa. Kenapa tidak terjadi mujizat? Kenapa masalahku tidak selesai? Itulah sebabnya Tuhan berkata, beritahu. Jangan sampai kelewat, supaya tidak ada satu pun di antara umat Tuhan, jemaat BCC, yang tidak mendapat janji Tuhan. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak pernah bereskan. Tapi masalahnya hanya karena kita tidak bisa menangkap. Coba di dalam Lukas 18. Ya. Makanya Tuhan minta ini diulang lagi pelan-pelan. Dan nanti kita tahu ada beberapa poin yang saudara harus perhatikan supaya saudara juga bisa memperolehnya. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 saja, ya. Dengarkan ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk mengatakan, menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini jangan sampai saudara lalai berdoa. Dan saya mau beritahu caranya bagaimana berdoa. Dan Tuhan bilang, ajar mereka. Jangan asal berdoa tetapi tidak tahu apa yang Tuhan mau di dalam kita berdoa. Sehingga doa itu tidak ada kuasanya. Doa tidak bisa menjamah hati Tuhan untuk tidak berdiam diri. Tapi doa jemaat BCC harus bisa menjamah hati Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa tahan untuk melakukan dan menepati janjinya. Dan ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Yang selalu datang. Tidak dikatakan yang kadang-kadang datang. Yang kalau merasa dia lagi kepengen pembelaan hakim, dia datang. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Kalau sampai di situ saudara renungkan, pernah nggak saudara terpikir, seandainya janda ini ditolak, seandainya hakim suruh penjaganya atau satpamnya keluar, usir tuh janda, nyusahin aja. Saudara pernah bayangkan nggak, kalau kalimat ini ada satu resiko, ada satu pengorbanan yang harus sudah dipikirkan ini janda, tidak peduli dia hakim itu mau bikin malu saya, dia mau bayar satpam untuk mengusir, menganiaya saya. Janda ini sudah pikirkan, saya percaya janda ini sudah pikirkan. Semua resiko dia sudah berani tanggung. Ya, terusin.
Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Sampai di sini saya mau tanya, kalau saudara minta, kata firman Tuhan, minta harus bisa dapat. Ya, harus bisa diberi. Kalau saudara mencari, harus bisa dapat. Kalau saudara ketuk pintu, harus bisa pintu itu dibukakan. Bagaimana caranya? Saudara harus berani, ya, menerapkan ini firman. Walaupun ya, dikatakan, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan. Saya mau tanya, apakah saudara di dalam mencari Tuhan pernah menyusahkan Tuhan? Sampai Tuhan tidak bisa tahan. Bukan menyusahkan dengan pengertian yang salah ya. Mau terus pakai cara sendiri tidak. Tapi ikutin aturannya Tuhan. Sehingga saudara di dalam mencari Tuhan, kalimat ini bisa menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup saudara. Kalau saudara dalam mencari Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam doa saudara belum bisa menyusahkan Tuhan, sampai Tuhan digerakkan oleh belas kasihan, jangan pernah berhenti. Ya. Makanya saya berani menyampaikan ini karena Tuhan tahu ada banyak anak Tuhan ingin menerima mujizat, ingin melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan turut bekerja, tetapi caranya itu tidak sesuai dengan caranya Tuhan. Dan kalau dia bertemu sama orang, ya saya sudah datang, saya sudah berdoa, tapi belum pernah bisa menyusahkan hatinya Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa tahan. Saya percaya saudara bisa tangkap ya. Kalau saudara datang kepada saudara-saudara seiman, punya keperluan apa, saudara punya hubungan cukup baik, dan ketika saudara mencurahkan isi hatimu, berkata, kalau dia belum bisa jawab, dia masih bilang, saya belum bisa janji, saudara tidak boleh berhenti sampai Tuhan gerakkan hatinya. Dan firman itu mulai hidup. Dan firman berkata, apakah engkau bisa mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Ada banyak orang bisa mengasihi dirinya sendiri, tapi pakai caranya sendiri, tidak pakai caranya Tuhan. Anak Tuhan yang mengasihi dirinya, dia tahu kalau dia harus mengasihi sesamanya manusia. Yang percaya katakan amin. Terus, karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Perhatikan ini kata Tuhan. Sekarang ini kalimat yang saya percaya sering kali liwat. Ya, kalau kita baca tidak minta hikmat Tuhan liwat, sehingga kalau saudara mulai terapkan ada kalimat yang liwat dan saudara mulai menerapkannya pakai cara sendiri. Perhatikan ini, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang percaya, orang Kristen? Atau kalimatnya apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, bukan orang-orang yang dipanggil? Saya percaya semua orang yang dipanggil dia terima Yesus, dia percaya Tuhan. Tapi saya berani berkata tidak semua orang Kristen, tidak semua orang percaya menjadi orang pilihan. Karena Alkitab berkata banyak yang dipanggil, tapi sedikit sekali yang dipilih. Saya akan nanti kasih contoh bagaimana kurang dari 1% orang yang Tuhan pilih. Kenapa? Karena ada beberapa kebenaran yang Tuhan lihat tidak ada di dalam orang-orang itu, sehingga Tuhan tidak bisa memakai hidupnya. Jadi perhatikan, saudara harus berjuang menjadi anak Tuhan yang punya predikat sebagai orang-orang pilihan. Saya begitu yakin ketika saya renungkan ini, orang pilihan itu ya, kalau benar anak Tuhan sudah berani ya, memberi tahu kepada orang-orang bahwa saya ini adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Dengarkan baik-baik, orang pilihan itu tidak gampang sakit hati. Catat ya. Orang pilihan itu kalau dengar firman Tuhan tidak langsung kecewa,
Dan dia bilang ini adalah yang terakhir untuk saya datang di tempat ini. Justru terkadang kalau firman itu menusuk hatimu, saudara harus mengucap syukur bahwa ternyata aku ini masih bisa menangkap itu firman. Ya, terkadang firman itu kalau datang seperti apa? Pedang, mata 4, mata 1, seperti pedang bermata 2. Kalau saudara belum bisa merasakan itu firman datang seperti pedang bermata 2, saudara harus berjuang. Ya. Tapi kalau saudara rasakan itu sampai hatimu, ketika kau dengar firman Tuhan, hatimu hancur, air matamu keluar, engkau berani berkata, Tuhan terima kasih Tuhan, karena kau mengasihi saya. Nah, saya bisa tangkap ini firman. Karena firman ini sanggup melakukan apa saja. Jadi ingat, saudara berjuang bukan hanya untuk menjadi orang Kristen, orang percaya, tapi saudara berjuang harus bisa menjadi orang pilihan. Dan nanti ada poin-poin. Kalau saudara alami, benar ya, orang pilihan sama orang percaya beda. Dan Tuhan nanti kalau datang, dia tidak mencari iman orang percaya, tapi dia mencari iman orang pilihan. Orang pilihan itu tidak suka pakai aturannya sendiri. Dia suka dengarkan pesan Tuhan dan dia lakukan. Itu orang pilihan. Orang pilihan itu taat. Orang pilihan itu takut. Dia tidak hanya melihat, aduh ini udara bagus, baru dia mau datang cari Tuhan. Tidak. Bagaimanapun udara ini tidak menyenangkan, mungkin badai, tapi dia tidak peduli, aku harus datang ke rumah Tuhan, karena aku ingin menyenangkan hatinya. Aku ingin memuji, menyembah Tuhan. Saudara percaya pujian itu ada kuasanya? Ya. Nanti kalau saudara pulang baca 2 Tawari pasal 20, bagaimana Yosafat ketika dia berperang melawan Moab dan Aram. Dia tahu bahwa dia tidak mampu. Tetapi ketika para imam disuruh untuk memimpin itu bangsa untuk memuji Tuhan dengan rebana, dengan gambus, dengan segala macam. Dan ketika mereka memuji, orang dunia melihat, kok cara berperangnya orang Kristen kok begini. Ternyata dengan pujian penyembahan naik, Tuhan turut berperang. Tuhan menggantikan bangsa ini berperang melawan musuh-musuhnya. Dan saudara harus bisa terapkan ini di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mengalami masalah, dengar ini firman, tangkap ini firman, dan saudara mulai praktekkan. Kalau saudara belum mengalami, jangan pernah berhenti, karena Tuhan bilang ini janda tidak peduli. Sebelum dia melihat itu hakim keluar dari rumahnya dan membenarkan aku, tidak pernah akan berhenti. Jadi perhatikan, ya, ini saya ulang, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Masukkan dalam hati orang pilihan yang akan menerima janji Tuhan, yang akan merasakan bahwa Tuhan ikut bekerja di dalam kehidupannya, dalam semua persoalannya. Orang pilihan. Dan saya sudah kasih tahu, orang pilihan tidak pernah malas berdoa, tidak pernah malas baca firman. Dia tidak pernah berhenti sebelum dia melihat tangan Tuhan turun untuk melakukan setiap janjinya dalam hidup orang-orang pilihannya. Yang siang malam, tuh, orang pilihan itu siang malam tidak melihat situasi. Kemarin dingin banget, aduh aku mau doa kayaknya nanti takut sakit. Orang pilihan nggak punya yang namanya takut. Ya, ingat, saudara harus baca firman. Takut itu bukan satu hal yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan roh takut kepada gerejanya, kepada umatnya. Karena takut itu adalah mengandung hukuman. Bagaimana Tuhan bisa bekerja terhadap umat Tuhan yang dipenuhi, dirangsang, atau dicengkram ketakutan? Bagaimana? Nggak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya. Ya, nanti kita baca itu. Terus, yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi. Kalimat ini perlu diperhatikan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang bagaimana? Iman orang pilihan. Bukan iman orang Kristen, bukan iman orang percaya, iman orang pilihan. Karena saya begitu yakin, saya tanya, kenapa Tuhan kok tidak bilang iman orang percaya? Karena banyak orang percaya tidak bisa jadi orang pilihan. Karena dia pakai caranya sendiri. Dia bangga dengan sebutan orang Kristen, orang percaya. Tetapi kenapa banyak orang percaya tidak bisa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka? Karena salah. Nah, saudaraku, ini Tuhan suruh diulang kembali. Saudara tangkap, saudara harus pertama berjuang menjadi orang pilihan. Saya akan ajak saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa akhirnya, memang pertama kita dipanggil. Semua umat Tuhan, semua orang percaya itu pertama dipanggil. Dan dia percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dengar baik-baik, apakah semuanya masuk surga? Tidak. Tuhan bilang hanya orang pilihan. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen. Ya, jangan bangga hanya untuk percaya. Pertama saudara begitu percaya, saudara menerima mujizat. Tapi itu bisa hidup nggak? Sampai membuat saudara menjadi naik tingkat menjadi orang pilihan. Atau masih tetap mau stay sebagai orang percaya yang akhirnya ditinggal. Kenapa Israel? Tuhan bilang, yang memiliki hukum tidak bisa sampai kepada tujuan hukum itu. Tetapi ada bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat. Tetapi oleh karena hati nuraninya saling berperang, yang akhirnya menghasilkan tuntutan hukum Taurat, maka itu selamat. Bayangin, bangsa-bangsa bukan Israel tidak punya hukum Taurat tapi bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Gara-gara dia bisa mendengar dan hati nuraninya saling berperang untuk menuntut melakukan hukum yang dimiliki oleh Israel. Jangan sampai kita nggak tahu nih. Tuhan juga berkata, nanti kamu akan lihat ada banyak orang datang dari timur. Siapa itu orang timur? Pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal duduk di kerajaan sorga bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya, mana itu umat Tuhan? Bangsa pilihan Israel yang disebut itu. Kemana mereka? Mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling dalam. Dan disitulah terdapat kertak gigi. Saudaraku yang Tuhan kasihi, saya percaya kalau firman disampaikan nggak enak, ya. Tetapi dengar baik-baik. Kalau firman nggak enak, saudara bisa dengan segala kerendahan hati menerima. Ada satu hal yang Tuhan sedang siapkan bagi kehidupanmu. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah jahat. Tuhan tidak pernah berdusta. Tapi dia selalu akan menggenapi firman-Nya. Nah, untuk menjadi orang pilihan, nanti saudara baca saja di dalam Hakim-Hakim pasal 7. Ketika Gideon punya 32.000 tentara, ya, nanti di rumah baca Hakim-Hakim pasal 7. Ketika bangsa Midian akan menyerang bangsa Israel di bawah pimpinan Gideon, Gideon mempersiapkan panglimanya, panglima perangnya orang-orang yang gagah perkasa, dan setelah dihitung ternyata Gideon memiliki 32.000 orang-orang yang siap berperang. Begitu Tuhan bilang, oke, persiapkan dan mulai maju untuk melawan bangsa Midian yang akan menyerang bangsa Israel. Gideon berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kayaknya dengan 32.000 nggak mungkin karena musuh lebih banyak. Dengarkan baik-baik. Tuhan bilang, Gideon terlalu banyak 32.000. Wah, waktu Gideon berdoa ini aja dia lihat 32.000 kurang. Musuhnya lebih banyak. Saya tidak tahu berapa kali banyaknya dari bangsa Israel di bawah pimpinan Gideon. Ketika Gideon berseru sama Tuhan, Tuhan bilang, Gideon, 32.000 itu terlalu banyak. Soalnya apa? Nanti kalau kamu kerahkan 32.000 dan akhirnya aku serahkan itu bangsa Midian ke dalam tanganmu, nanti mereka mulai sombong,
membanggakan diri bahwa dengan kekuatan kami 32.000 pasukan yang siap berperang, kami bisa mengalahkan bangsa Midian. Itu firman Tuhan, nanti saudara baca sendiri. Ketika Gideon mendengar, kalau begitu bagaimana Tuhan? Pertama, katakan. Nah ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Gideon? Beritahu 32.000 itu. Apa yang harus dikatakan? Gideon bilang, dengar, para panglima, para tentara yang mau ikut berperang, dengar baik-baik apa yang Tuhan mau katakan. Siapa yang takut, pulang. Saudara tahu, kalimat itu hanya bilang siapa yang takut, pulang. Nanti baca di rumah, 22.000 yang pulang. Karena apa? Takut. Padahal predikatnya sebagai apa? Tentara yang siap berperang, tiap hari dilatih, ya, panglima demi panglima pokoknya siap. Kalau ditanya mau berjuang buat Tuhan, mau mati buat Tuhan, mau. Tetapi begitu waktunya Tuhan panggil, ayo bangkit, berperang, ya, andalkan Tuhan. Tapi begitu dikasih tahu, ayo siapa yang takut? Angkat tangan, 22.000 angkat tangan, pulang. Gideon tambah deg-degan, saudara, sebagai pemimpin, ya. Aduh, 32.000 aja, aku nggak gitu yakin kalau aku bisa mengalahkan bangsa Midian. Tapi Tuhan bilang, Gideon masih terlalu banyak. Jadi pertama, orang pilihan adalah orang yang tidak punya yang namanya rasa takut. Kenapa? Di situ Tuhan mau bekerja, karena firman Tuhan berkata, apakah saudara sering dengar nggak kalau ada anak Tuhan bilang, ayo melayani, nggak enak, malu, takut, ya kan? Pasti saudara bilang, oke lah, ya kita doakan. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara dicengkram oleh roh ketakutan, jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan mau turut bekerja. Dengar baik-baik. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Apakah benar Tuhan itu tidak pernah memberikan roh ketakutan? Karena roh ketakutan itu adalah bukan dari Tuhan. Dan orang yang memiliki roh ketakutan itu sudah mengundang hukuman. Orang yang sudah mengundang hukuman, nggak mungkinlah Tuhan akan turut bekerja. Coba 1 Petrus 3 ayat 14, ya. Orang pilihan, orang yang tidak punya namanya roh ketakutan. 1 Petrus 3 ayat 14. Kalau kita mau berjuang untuk menjadi orang pilihan, harus memiliki ini. Ada 3 hal saja yang Tuhan sampaikan supaya saudara miliki. Berjuang. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14 saya baca, dengarkan baik-baik. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi pertama, orang pilihan itu harus punya namanya keberanian. Tapi keberanian harus pakai caranya Tuhan, ya. Jangan pakai cara sendiri. Karena saya juga banyak melihat ada anak Tuhan berani, saking beraninya dia tidak ikutin aturannya Tuhan, ya. Jadi beraninya itu akhirnya ngaco, ya. Bukannya memberikan dampak berkat kepada banyak orang, malah bikin kacau banyak orang. Tetapi kita harus berjuang untuk mendapatkan roh Allah, roh keberanian. Dan kalau kita dapatkan roh dari Tuhan, ada caranya. Tuhan mau menuntun hidup kita dan membuktikan bahwa Dia Allah yang peduli. Ya. Jadi dikatakan pertama, orang pilihan itu tidak punya yang namanya roh ketakutan, tidak punya namanya roh gentar, karena dia punya Tuhan. Bersama Allah kita cakap. Ini terapkan di dalam setiap persoalan yang kau sedang hadapi. Apakah sakit penyakit, urusan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, apa saja, saudara dengar baik-baik. Jangan pernah, oh ini hanya untuk ini. Tidak, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Saya sudah ulangin, itu mengasihi itu bukan satu pekerjaan yang gampang.
Kalau diucapkan gampang, tetapi ini pekerjaan yang membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus untuk memimpin kita bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan. Ya, harus ada satu tindakan kebenaran. Jadi yang saya bisa tangkap, kalau saudara ingin merasakan, menerima janji Tuhan, terapkan ini firman. Pertama, saudara harus berjuang untuk menjadi orang pilihan. Kalau saudara benar-benar mencapai ini tingkat menjadi orang pilihan, saudara mulai renungkan, benar ya, orang pilihan itu gak pernah takut loh. Ya apapun, kalau Tuhan suruh maju, serang, ya tidak pernah takut. Karena apa? Tuhan ikut bekerja, Dia akan berperang gantikan saudara. Yang kita seringkali tidak mampu, tapi karena kita menangkap ini firman dan kita mulai berjuang, maka Tuhan itu membuktikan bahwa aku mampu. Ya, aku akan memberikan kemenangan bagi hidupmu dan kau akan mengalami setiap janji Tuhan. Tidak pernah, orang pilihan tidak pernah dirundung oleh ketakutan. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang pilihan itu punya kasih loh. Ya, bukan hanya omongan tapi benar-benar. Dan kalau orang pilihan punya kasih, berarti dia punya karakternya Tuhan, punya pikiran dan perasaannya Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia lihat orang susah, hatinya langsung digerakkan oleh belas kasihan. Kenapa? Apa yang Tuhan lakukan coba? Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tidak pernah melihat apakah ini orang sudah mau datang bertobat atau enggak. Tuhan tidak lihat, tapi Tuhan berikan itu, nyatakan dulu sehingga orang ketika dia merasakan apa yang Tuhan lakukan, hatinya mulai dipenuhi kebenaran, lepas kebenaran. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau saudara masih punya rasa takut untuk mencari Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca firman, untuk melayani Tuhan, untuk berkorban dan lain sebagainya, saudara, saya mau ingatkan apa yang Tuhan suruh ingatkan. Ayo berjuang, minta Tuhan, saya sudah nangkep firman. Ya. Mungkin secara manusia persis seperti janda Sarfat ketika didatangi seorang nabi besar. Ya. Jawabannya manusiawi, saya tidak bilang salah. Ketika Elia berkata, "Hai ibu, apa yang sedang kau kerjakan?" "Aku sedang mencari ranting-ranting kayu kering. Dan setelah itu aku akan pulang, aku akan memasak. Karena yang aku punya hanya segenggam tepung di tangan dan sedikit minyak di buli-buli. Aku sedang mencari ranting-ranting, kalau aku pulang aku akan olah menjadi roti bundar. Dan setelah itu aku akan makan bersama anakku. Dan setelah itu aku akan mati." Firman Tuhan datang melalui Elia. "Ibu, pulanglah, kerjakan apa yang ada di dalam hatimu. Tetapi jangan lupa," dia dengarkan, "buatlah dulu buat aku." Saudara baca itu. Kalau orang pilihan tidak bilang, "Enak sekali ya, ini aja hanya cukup untuk aku dan anakku, setelah itu aku mati." Sekarang kau datang bukannya berdoa untuk saya, melakukan mujizat untuk saya, tetapi malah kau minta apa yang aku punyai yang membuat hidupku hanya bisa bertahan hari ini. Tapi kalau saudara baca, ini janda Sarfat tidak ngomong begitu, karena saya tahu ini orang pilihan. Dan ketika dia mendengar suara Elia, firman Tuhan disampaikan, "Ibu benar, tapi pulang buatkan aku dulu roti bundar, setelah itu baru kamu makan bersama anakmu." Coba saudara pikirin ya, kalau saudara tidak mendapat hikmat daripada Tuhan, pasti saudara bilang, "Gila ini. Ini cuma secuil. Dan ini aja kalau dibagi aku sama anakku, nggak cukup sebetulnya. Malah diminta lagi." Dengar baik-baik. Terkadang Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara, jemaat Tuhan di sisi yang dikasihi.
itu seringkali Tuhan bekerja di luar dari pikiran dan perasaan kita. Itulah sebabnya ada firman bilang, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, matikan dulu semua itu pikiran, ya, perasaan kita, matikan, biar Tuhanlah yang bekerja. Sampai kita berkata, udahlah terserah Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya kita sudah menyerah deh. Jangan atur Tuhan. Kalau saudara baca apa yang terjadi, apakah janda ini mati bersama anaknya setelah dia membuat roti bundar buat Elia dan sisanya dia makan? Apakah ada pikirannya di dalam pikiran janda ini? Kalau aku berikan berarti kan sudah tidak ada lagi. Oh, ini cuma cukup buat saya sama anakku, sekarang diminta sama Elia. Orang pilihan kalau dia mau melakukan firman harus mematikan segala sesuatu, sehingga di situ Tuhan mulai bekerja untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Dengar baik-baik, ya. Saudara tangkap ini karena Tuhan minta diulangi. Ada kata orang hanya orang pilihan, bukan setiap orang percaya. Dan saya suruh diberitahu Tuhan, sampaikan kepada umat Tuhan di tempat ini, mereka harus berjuang menjadi orang-orang pilihan yang tidak pernah bisa dikendalikan oleh apapun juga. Mau weather, mau keadaan ekonomi, mau keadaan rumah tangga, kesehatanmu dan lain sebagainya. Kalau engkau mengutamakan Tuhan dan mau mencari Tuhan dengan sepenuh hati, engkau akan dapatkan semua apa yang Tuhan janjikan. Jadi hal yang pertama bagi orang pilihan, dia harus punya keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ayat yang ke-17 berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai apa? Keberanian. Orang pilihan itu tidak punya rasa takut. Bahkan saudara sudah mendengar firman Tuhan, barang siapa yang mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang rela menyerahkan nyawanya karena namaku, dia akan memperolehnya lagi. Janda Sarfat dengan anaknya dipukul gara-gara dia punya roti bundar diminta oleh Elia. Bahkan bukan hanya hidup, dia terpelihara sampai masa pacaklik 5. Saudara mau ini? Saudara berjuang. Imani ini firman. Dan saudara bilang, Tuhan ajar kami Tuhan, supaya kami lebih yakin lagi, percaya, imanku bisa bertumbuh. Dan iman saudara hanya bisa bertumbuh kalau saudara matikan segala pikiran, ya, logika kita, perhitungan kita, serahkan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Hal yang kedua, apa supaya kita ini bisa menjadi orang pilihan? Pertama, kita tidak punya ketakutan, harus punya keberanian bersama dengan Tuhan supaya kita bisa dipilih. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 14 ayat 40 dikatakan, orang pilihan itu mau menuruti aturan, tidak pakai aturannya sendiri. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ketika dari 32 ribu, ketika Gideon bilang, siapa yang takut pulang? Tinggal 10 ribu, saudara. Tuhan bilang masih banyak. Bagaimana caranya untuk memilih? Tuhan bilang, bawa itu orang yang 10 ribu. Ketika Gideon bawa sisa yang 10 ribu, di mana Gideon bilang, aduh Tuhan, terlalu sedikit. Tapi Tuhan bilang, terlalu banyak. Dibawalah oleh Gideon, jalan sampai yang 10 ribu merasa kehausan. Ketika mereka kehausan, Tuhan tahu mereka kehausan. Tuhan bilang Gideon, bawa mereka itu, di situ ada air. Ya. Ketika Gideon bawa dan mereka berjumpa dengan air, namanya orang kehausan kan? Apa yang terjadi? Tuhan bilang sama Gideon, perhatikan yang 10 ribu ini, bagaimana mereka punya cara minum. Kadang-kadang nggak masuk logika kan? Dan Gideon perhatikan dari 10 ribu itu, ketika dia haus melihat air, ternyata 9.700 orang yang kehausan
Dari yang 10.000 itu begitu lihat air, dia nyemplung, saudara. Dia lari seperti orang mau terjun bebas ke kolam. Karena saking hausnya dia lari, dia terus langsung terjun dan dia minum. Dengan kepalanya masuk, dia minum. Nah, ada yang tidak mau ikutin karena mungkin tidak bisa berenang. Jadi dia sampai di danau itu, dia minumnya caranya apa? Mulutnya dimasukin. Ya, dia tidak berenang seperti yang saking nggak bisa tahan. Jadi dia pakai caranya sendiri. Tapi ada juga yang berlutut, tapi dia masukin kepalanya sama mulutnya. Jadi rasanya tuh aduh mungkin kuat. Hausnya itu bisa dipuaskan dengan cara mereka minum. Jumlah orang yang pakai cara sendiri itu 9.300. Yang nyemplung sama badan-badannya, yang berlutut tapi mulutnya dimasukin ya sama kepala-kepalanya. Tapi ada 300 orang. Dengar baik-baik. Ada 300 orang yang pakai aturannya Tuhan. Dan saya percaya saudara tahu etika ya. Kita semua tahu lah yang namanya. Ini yang perlu Tuhan ajarkan supaya kita bisa menerima janji Tuhan. Yang 300 itu dia berlutut di pinggir danau itu, dia pakai kedua tangannya, ambil itu air, padahal haus banget nih. Dia ambil dengan kedua tangannya, berlutut, dan dia mulai ambil itu air, masukkan ke dalam mulut. Ketika Tuhan lihat 300 orang dengan aturan, dengan sopan santun, ya, dengan cara yang biasa Tuhan mau pakai, Tuhan bilang, Gideon, lihat itu 300 orang itu. Aku akan pakai mereka dan aku akan menyerahkan bangsa Midian ke dalam tanganmu. Wow. Saudara mau menerima mujizat Tuhan? Pakai aturannya Tuhan ya. Jangan pakai aturan sendiri. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Bahkan 1 Tesalonika 4 ayat 12 berkata begini. 1 Tesalonika 4 ayat 12. Saya akan baca. Dikatakan, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Tuhan menginginkan orang pilihan itu punya yang namanya sopan santun. Sehingga engkau bisa dipakai menjadi terang, menjadi garam. Ya. Jangan sopan santunan di gereja. Ya, tetapi di luar sana, akhirnya kita seringkali lupa untuk mempermalukan nama Tuhan. Tindakan kita, kelakuan kita, ucapan kita, ya, tingkah laku kita. Kalau ingin menjadi orang pilihan, harus ikutin apa yang Tuhan mau. Pertama, kita harus memiliki roh keberanian. Dan saya percaya orang pilihan, mengapa dia bisa memperoleh roh keberanian? Karena ada Roh Kudus yang hidup dalam hidupnya. Yang kedua, tahu yang namanya aturan. Sopan santun harus tetap berjalan. Ya, tidak hanya karena kita tahu bahwa Tuhan beserta kita dan kita mau pakai cara sendiri. Tidak. Kita jangan sampai mimpi bahwa kita akan menjadi orang pilihan. Orang pilihannya Tuhan, Tuhan beritahu, tidak ada roh ketakutan dalam hidup orang pilihan. Ya. Kemarin sudah kita belajar, rela menyerahkan segala apa yang dia miliki. Karena dia tahu bahwa itu semua berasal daripada Tuhan. Ibu Gembala tadi sudah ingatin, kita datang lahir apa? Telanjang. Gak punya yang namanya tas yang bermerek, gak punya yang namanya sepatu arloji atau mobil yang bermerek. Kalau saudara kembali, apakah saudara bisa bawa itu semua? Tidak. Jadi ingat, datang telanjang, pulang telanjang. Nah kalau sekarang kita punya, ingat itu berasal dari Tuhan. Dan kalau saudara bisa gunakan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, itu tidak pernah akan habis. Dan saya katakan amin. Kalau saudara pengen habis, ya langgar aja aturan Tuhan. Tapi kalau saudara ingin semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, rumah tanggamu tidak habis-habis, pelihara. Bagaimana caranya? Ikutin apa yang Tuhan mau, firman Tuhan. Jadi saudaraku dikatakan sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Bahkan 1 Timotius 3
Perhatikan ini hal yang kedua, harus tahu aturan. 1 Timotius 3, saya akan baca cepat saja ayat 1 sampai 7. Dengarkan baik-baik. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, dan suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Enak kalau diomong. Tapi kalau udah lihat di depan, udah gumpal-gumpal itu, hati mulai goyang. Ya kan? Lihat kiri kanan, ada yang lihat enggak? Ini yang kadang-kadang sangat-sangat sulit. Ya, dengan segala macam cara apa yang diomongkan supaya orang percaya. Tapi ingat, Tuhan tahu. Kalau seorang pemimpin sudah menjadi hamba uang, gimana orang yang dipimpinnya? Ya kan? Nah, kalau orang pilihan, dia tidak punya ini karakter apa yang Tuhan katakan di sini. Saya ulangi, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang yang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan jadi gugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ini orang pilihan. Jadi tidak gampang. Kita hanya klaim, saya mau jadi orang pilihan. Tapi semua kebenaran ini tidak ada satupun yang hidup dalam hidup kita. Ini perjuangan berat. Tapi saudaraku, ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara berjuang dengan mencucurkan air mata, mungkin dengan darah, Tuhan itu adalah Allah yang begitu peduli. Dan Dia tahu caranya untuk menggenapi setiap janjinya. Jangan takut. Yang kedua, tahu aturan. Ada sopan santun. Karena Tuhan itu menghargai sekali loh. Buktinya ketika ini orang-orang haus, Tuhan perhatiin. Jangan bilang, masa sih Tuhan hal-hal yang kecil aja Tuhan perhatiin. Tuhan kita itu Allah yang maha tahu loh. Justru yang seringkali kita ini terjerumuskan dalam hal-hal yang kita anggap is okay lah. Justru yang kecil itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, ada aturan yang harus ditaati. Ya, aturan apa itu? Karena Tuhan berjanji dengan caranya Tuhan, dengan 300 orang pilihan ini, Tuhan bilang kepada Gideon, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Pikiran tidak bisa menerima, tapi kita harus minta hikmat Tuhan untuk bisa menangkap apa yang Tuhan ngomong. Karena apa? Ternyata dengan 300 itu, bukan dengan 300-nya orang itu bisa menyerang itu bangsa Midian yang begitu banyak, tapi ternyata Tuhan ikut berperang di dalam. Tuhan itu menyerahkan semua bangsa Midian ke dalam tangannya Gideon dan rakyat. Karena apa? Karena orang 300 pilihan ini udah cukup. Sekarang hitung deh, dari 32.000 ke 300 berapa? Kurang dari 1%. Kalau 1% itu harusnya 320 orang. Ini cuma 300 orang. Less than 1%. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi yang ketiga adalah orang pilihan harus tahu. Ada aturan yang harus ditaatin, bukan pakai aturan sendiri. 2 Timotius pasal 2. Saya akan baca ini saudara, ayat 5. Dikatakan, tidak ada seorang yang ingin ikut bertanding pakai aturannya sendiri, amin. Siapa yang suka olahraga? Saya sebagai pemain bulu tangkis, kalau saya ingin menjadi juara, saya harus pakai aturan pertandingan. Ya. Jangan pakai, waduh, kira-kira ini sudah bisa menang sebetulnya, tapi kehabisan tenaga, terus punya pikiran bagaimana caranya untuk memenangkan pertandingan. Pas lagi ngambil bola, umpama dekat net, karena musuh
salah buangnya, dia juga dekat, tahu-tahu kita pukul musuhnya, dilepak. Terus kita pikir, wah saya menang. Belum tentu. Ya, kita mungkin bisa di skorsing dan kita dinyatakan kalah, walaupun mungkin angkanya sudah unggul. Tapi karena kita melakukan cara sendiri, tidak pakai aturan, kita di-disqualify. Nah, Alkitab berkata, 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ada peraturan yang harus ditaati, dilakukan. Untuk menjadi orang pilihan, Tuhan mau supaya jemaat PCC bisa tampil berbeda, bisa menjadi orang pilihan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ya, renungkan ini firman dan terapkan dalam hidupmu. Masalahmu bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Yang menjadi masalah kita harus jujur, karena kita seringkali tidak bisa menangkap firman dan tidak mau melakukan. Ya, kita hanya bilang percaya, tetapi di mata Tuhan tidak ada sesuatu yang membuat Tuhan itu mau turut bekerja, karena tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Jadi jelas sekali di sini harus ada aturan, ya, mainnya Tuhan yang harus dilakukan. Bahkan ayat 7 dikatakan 2 Timotius 2 ayat 7, perhatikanlah apa yang dikatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Perhatikan, berjuang. Walaupun saudara mungkin belum sampai kepada titik di mana saudara bisa mengalami, kalau saudara terus berjuang, ingat, Tuhan tidak pernah akan berdiam diri. Tuhan akan ikut serta, ya, untuk memperlengkapi. Ya, kalau saudara sebagai pelari, Tuhan membuat saudara sampai kepada garis akhir karena Dia mampu. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ingat ini, ada 3 hal untuk bisa mendapatkan janji Tuhan. Mujizat Tuhan bisa terjadi apa saja. Pertama, saudara harus perhatikan, kau tidak punya roh ketakutan. Orang pilihan tidak punya roh ketakutan, yang ada keberanian untuk melakukan perintah Tuhan, apapun resikonya. Ya. Ketiga, harus tahu etika, sopan santun harus tetap jalan, jangan pakai caranya sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir, taati aturannya Tuhan. Kalau kita mentaati, di situ kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan ajak saudara nyanyi. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, yuk siapkan hati kita. Ya, renungkan ini kembali firman sampai di rumah saudara berjuang. Utarakan semua persoalan hidupmu di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah tinggalkan hari-hari ibadahmu. Cari terus Tuhan sampai kau melihat tangan Tuhan turun untuk menggenapi setiap janjinya. Saya akan ajak saudara nyanyi. Ini nyanyian saya rasa nggak terlalu susah. Kita katakan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, ya. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang timpang berjalan. Ini bukan hanya satu slogan, tapi Tuhan sudah lakukan ini bagi orang-orang pilihannya. Haleluya. Sama-sama. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan.
Dan saudara naikkan kembali Tuhan, ini bukankah Kau yang berkata. Dan sekarang aku lakukan, aku kembalikan. Dan aku percaya bahwa Engkau bukan Allah yang suka berdusta. Aku percaya bahwa Engkau bukan Allah yang suka main sandiwara. Dan kalau saudara naikkan ini kebenaran firman, masuk di kamar, menangis, tersungkur, berdoa. Kalau saudara yakin bahwa Engkau adalah orang pilihan, Tuhan bilang, aku tidak akan mengulur waktu untuk menolong mereka. Kerinduan saya ingin sebagai jemaat BCC tidak ada satupun yang terlewat. Bahwa Engkau bisa menjadi umat pilihan, umat yang tampil berbeda. Kemanapun kau pergi, ada banyak orang melihat dalam hidupmu, oh ternyata ada Yesus di dalam. Ada Kristus yang bisa melakukan segala perkara. Apakah engkau tidak bangga kalau orang-orang yang tidak kau kenal datang kepadamu dan berkata, aku mungkin tidak kenal Anda, tapi satu hal yang membuat aku datang kepadamu, karena aku melihat sesuatu yang mungkin dia tidak bisa utarakan. Tapi di situ saudara bisa mulai berkata, saya tahu apa yang kau maksudkan. Dan saudara mulai bersaksi, kau datang kepadaku karena aku bukan seorang pejabat, aku orang biasa. Seperti Elia orang biasa, tapi ada kuasa yang mereka lihat dalam hidupmu, sehingga mereka mau datang kepadamu. Apakah engkau tidak bangga kalau hidupmu Tuhan pakai untuk memuliakan namanya? Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya ingin nyanyikan ini lagi bersama-sama dengan saudara. Imani. Dan ketika kau renungkan, mulai berjuang, Tuhan ini bukan hanya kata-kata, tapi aku percaya bahwa kau sanggup Tuhan melakukan apa saja yang manusia tidak bisa lakukan. Tapi Yesus engkau mampu melakukan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang bukan melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada. Sekali lagi dengan iman. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang bukan melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada. Angkat kedua tanganmu, katakan nama Yesus. Nama Yesus, panggil namanya. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Oh, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Sekali lagi dengan iman, nama Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Saya minta para pelayan Tuhan maju ke depan. Saudara persiapkan hatimu, renungkan kembali firman Tuhan. Dan ketika kau ambil ini tubuh dan darah Kristus, ingat apa yang Tuhan bilang di dalam Yohanes 6. Tuhan berkata, kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Orang-orang pilihan yang tahu persis bahwa dia sangat membutuhkan dagingnya anak Allah.
Dia butuhkan darahnya anak manusia, supaya pada akhirnya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Masalah sakit penyakit, dokter mungkin sudah angkat tangan. Saya mau kasih tahu, kalau dokter angkat tangan dengan segala sakit penyakitmu, dengar anak manusia namanya Yesus, dia akan turunkan tangannya dan menjamah setiap sakit penyakitmu, dan kau akan mengalami kesembuhan. Asal kau mau berjuang menjadi orang-orang pilihan. Silakan bagikan, nyanyikan dengan setengah suara. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang bukan melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sekali lagi, dalam nama rasakan Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia Allah yang hidup. Setiap janji firman-Nya tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Panggil nama Tuhan, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus berkuasa, nama Yesus agung, nama Yesus yang sembuhkanku. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi panggil nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Saudara berdoa, sebelum saudara ambil tubuh dan darah Kristus, kembali renungkan apa yang Tuhan katakan. Saudara percaya, firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan daging anak manusia dan minum darahnya, dia akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi ada banyak murid-murid Tuhan yang pakai pikirannya, dia tidak bisa menangkap ini perkataan. Dia bilang mustahil, dan mereka akhirnya tinggalkan Tuhan. Tapi bagi saudara yang dikasih Tuhan, saudara imani, apapun persoalanmu, kau sudah dengar firman Tuhan, dan Tuhan berkata, inilah tubuhku dan darahku. Dan setiap orang yang memakan tubuh dan darah Kristus, dia pasti akan menerima janji-janji Tuhan. Saudara buka ini. Saudara angkat ini roti, lambang daripada tubuh Yesus
yang sudah diserahkan bagi saudara dan saya. Dia relakan segala-galanya karena dia ingin melihat bahwa tidak ada di antara saudara satupun yang tertinggal dan binasa, tetapi dia mau korbankan hidupnya supaya saudara dan saya bisa menjadi miliknya kembali dan tinggal bersama-sama dengan dia. Saya akan bacakan firman Tuhan, dan setelah itu kita aminkan, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat ini anggur, lambang daripada darah Yesus yang tidak bercacat, tidak berdosa, darah yang kudus dia curahkan 2000 tahun yang lalu di atas gunung Golgota. Dan saudara harus tahu kenapa dia mau curahkan, karena dia mengasihi saudara dan saya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan. Mari kita menyembah Dia. Ungkapkan rasa terima kasih, hormat kepada Tuhan, bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukan ini untuk hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu. Hanya Yesus yang sudah melakukan ini. Dan biarlah kasih-Nya boleh hidup dalam hidupmu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami tidak bisa balas apa yang Kau sudah lakukan. Kami inilah hidup kami, Tuhan, kami serahkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu begitu yakin dan percaya umat-Mu bisa menangkap apa yang Kau inginkan. Dan biarlah ini boleh menjadi rema dalam hidup mereka. Sehingga di dalam mereka menjalani hidup, mereka tidak pernah lagi dirundung ketakutan. Mereka tidak pernah lagi pakai cara mereka sendiri. Tapi mereka mau taat akan aturan-aturan Tuhan. Sehingga janji-Mu akan nyata Tuhan di dalam hidup umat-Mu, jemaat ICC. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, pulanglah, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang akan terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman. Mulai pagi ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan berjanji akan menjemput setiap umat Tuhan yang menjadi umat pilihannya untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan yang mulia. Dan di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang sudah dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.